wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channelnya aku, Fitri. Oke teman-teman, aku sebelumnya mau minta maaf banget nih. Udah sekitar 3 mingguan aku nggak upload video karena sesuai judul yang mau aku bahas sekarang. Kemarin-kemarin aku sakit ya teman-teman, dan sakitnya itu ya bikin sedikit aku down. Oke, buat teman-teman yang penasaran sama videonya dan ceritanya, aku mau bagi-bagi pengalaman nih, gimana sih rasanya waktu aku terpapar COVID-19. Buat teman-teman yang penasaran, jangan lupa kasih tombol like dulu untuk aku, subscribe channel aku, dan langsung kita mulai aja ke videonya. Next. Oke, jadi kayak gini nih ceritanya. Asal muasalnya pertamanya tuh mama aku yang sakit. Mama aku tuh sakit tapi bukan sakit COVID-19. Mama aku tuh sakit gejala tipes. Sedangkan aku dan keluarga aku semuanya baik-baik aja. Cuman karena aku kerja di Bandung, sedangkan rumah aku di Majalaya, aku kan host di Bandung. Sedangkan mama aku tuh waktu sakit gak ada yang ngurusin. Adik-adik aku tuh gak ngerti ngurusin orang sakit tuh harus kayak gimana gitu. Jadi terpaksa lah aku nggak tidur di kosan. Jadi tiap pulang kerja aku langsung pulang Majalaya, besoknya ke Bandung lagi, pulang lagi ke Majalaya. Jadi aku tuh pulang pergi. Nah di situ kayaknya imun aku udah mulai agak turun. Nah kebetulan banget hari Kamisnya tanggal 23 apa 24 Juni gitu ya, aku lupa lagi, aku tuh harus vaksin kedua karena aku udah vaksin pertama, harus vaksin kedua. Dan vaksinnya itu tuh di Subang. Nah kebetulan banget pabrik tempat kerja aku tuh adanya di Subang, sedangkan aku kerjanya kan di Bandung, cuman administrasi aja. Jadi terpaksalah aku harus berangkat ke Subang. Nah aku tuh ngerasa ini aku udah gak enak badan atau cuman kecapean ya karena aku pulang pergi ke Majalaya gitu. Tapi feeling tuh kayaknya ini mah kecapean karena kan aku pulang pergi terus ngurusin orang tua aku gitu, ngurusin mama di rumah. Oke lah, aku ikut aja vaksin gitu. Lagian kan aku udah vaksin pertama, masa sih nggak vaksin yang kedua, nanggung juga gitu. Aku udah nunggu sebulan kan untuk vaksin yang kedua. Nah setelah pulang vaksin yang kedua itu tuh malam, dan aku langsung pulang lagi ke Majalaya. Nah dari sana aku kan statusnya WFH juga, kerja kadang di rumah, kadang ke kantor, kalau perlu itu juga ke kantor. Hari Minggunya aku tuh jualan, ikut papa aku ke tempat jualan kue basah aku, lumayan jauh juga dari rumah gitu. Tapi aku tuh masih ngerasa oke lah nggak apa-apa, badan aku masih bisa gerak kok, masih bisa pergi gitu. Pergilah jualan. Nah pulang jualan aku langsung mulai ngerasa gak enak badan, gak enak banget gitu. Emang awalnya juga udah sakit-sakit badan, udah gak enak badan, tapi ini tuh tiba-tiba sakit kepala, terus gak enak badan, apa sih, pegel-pegel segala macem lah. Ya udah aku istirahat aja, makan obat, cuman obat dari apotek doang kayak gitu. Tidur. Besoknya hari Senin aku tuh harus ke kantor karena ada kerjaan yang harus aku beresin. Kebetulan aku pergilah ke kantor, tapi di setengah hari aku tuh udah gak kuat, badan aku ngerasa udah benar-benar gak kuat. Jadi aku mutusin buat pulang. Nah aku pulang tuh ke kosan, gak langsung ke Majalaya. Nah aku tidur dulu di sana, udah gak enak banget perasaannya, udah gak enak. Wah ini aku sakit gitu, aku sakit kayaknya karena kecapean dan emang udah ngurusin orang tua aku gitu. Ya udahlah dari sana aku pulanglah ke Majalaya karena kalau aku sakit di kosan kan aku mau siapa yang ngurusin gitu. Aku pulang ke Majalaya. Nah aku tuh bingung, ini aku sakitnya apa ya, takutnya aku tuh terpapar COVID gitu karena emang ciri-cirinya kan ada pegel-pegel juga sama sakit kepala, meriang gitu. Malamnya kan aku meriang juga. Nah aku konsultasi lah, minta pendapat sama atasan aku di kantor. Oh ini baiknya aku gimana ya, aku harus swab aja atau mendingan ke klinik biasa. Nah si atasan aku ngasih tahu mendingan swab aja lah sekalian, katanya gitu. Ya udahlah, karena aku juga takut, posisinya aku juga kan kerja gitu, takutnya aku menularkan atau gimana. Ya udah aku swab. Nah pas swab 1 jam kemudian keluar lah, aku swabnya sih nggak PCR ya, aku
pakai antigen aja, cuman kan walaupun keakuratannya beda, tapi seenggaknya memang kita tahu juga kalau oh aku tuh memang terpapar COVID gitu. Nah, pas swab keluarlah hasilnya dan aku ternyata positif COVID-19. Kaget dong, kayaknya imun langsung turun dan drop gitu. Aku langsung pulang ke rumah, orang tua aku udah nyiapin uh, tempat tidur ya, sampai kayak sarung tangan, gayung buat mandi, alat makan, alat mandi, semuanya udah dipisahin. Nah, saat semuanya udah terpisah, aku langsung isolasi selama 14 hari. Dan disinilah jeng ceritanya nih teman-teman. Jadi selama isolasi tuh sedih banget rasanya. Terus emang tiba-tiba karena mungkin kaget ya dinyatain positif, imun juga langsung benar-benar turun, terus drop. Tiba-tiba hari pertamanya kan masih biasa aja, sakit kayak biasa. Hari keduanya udah mulai gak enak gitu, semakin gak enak. Hari ketiganya langsung anosmia, gak bisa nyium bau gitu, walaupun pakai parfum begini-gini, pakai kayu putih segala macem, gak mempan sama sekali. Bahkan kalau aku tuh jadi kayak mampet gitu, kalau malam tuh hidung mampet, pas pakai inhaler juga nih gini, itu bener-bener gak kena gitu, malah panas aja tapinya gak bikin plong gitu, gak bikin enak. Nah dari sana aku tuh udah mulai kayak panik gitu, kayaknya saat aku panik terus aku tuh agak sesek gitu, ada seseknya, kaget kan kayaknya nih si seseknya itu tuh keluar karena akunya sugesti, terus panik juga gitu. Sempat aku ke dokter lagi, dimintain sama saudara aku obat seseknya kayak gitu. Nah udah kayak gitu, padahal aku nggak punya asma nih teman-teman, tapi aku ngerasain itu gitu, ngerasain dada tuh nggak enak, jadi kayak pas ngambil napas tuh agak berat gitu, tambah hidung kan nggak kontrol gitu, jadi kayak apa ya, nggak enak banget sampai atas, sampai ke kepala, pokoknya nggak enak banget di hidung, nggak bisa nyium lah ini hidung. Tiba-tiba besoknya dikasih makan kan sama orang tua, nggak ada rasanya juga loh teman-teman, makan tuh nggak ada rasanya. Kayak ibaratkan aku makan telur sama pakein kecap, ada sih manisnya, ada sih asin telurnya, tapi nggak ada tuh aroma telurnya, aroma kecapnya tuh. Jadi kayak mana ini rasa telurnya, mana sih rasa kecapnya, nggak ada, benar-benar sama sekali nggak ada. Dan itu tuh sangat menyiksa ya teman-teman, sangat benar-benar udah nggak enak banget. Itu tuh aku sekitar 8 harian anosmia, nggak bisa minum dan nggak bisa ngerasa juga. Nah sakit kepalanya masih ada dikit-dikit, terus nggak berhenti di situ aja teman-teman. Tiba-tiba hari berikutnya lagi gejalanya baru lagi, kayak mual, tiba-tiba jadi makan tuh nggak enak, pengennya muntah, pokoknya segala macem dirasain, badannya pegel-pegel. Nah dari sanalah aku tuh ngerasa emang bener-bener mahal ya, sehat itu tuh mahal gitu. Walaupun sekarang 14 hari aku diam istirahat di kamar ibaratkan gitu, tapinya sangat menyiksa. Lebih baik aku gak punya apa-apa tapi aku sembuh gitu, sehat. Dan aku tuh ngerasa emang benar-benar jauh sama siapa-siapa, sakit pun gak bisa, sampai aku sesek, aku mau pakai kayu putih pun gak bisa dibantu orang tua karena posisinya aku tuh lagi positif gitu. Nah udah kayak gitu, kayaknya imun kan terus drop. Tapi hari ke-10 udah kayak mulai agak mendingan gitu, kayak sakit kepalanya hilang dikit-dikit, mualnya hilang dikit-dikit, anosmianya sebelah-sebelah, yang kiri ada misalnya, yang kanan nggak ada, udah agak enakan lah gitu. Terus makan juga udah mulai agak normal.
dari sanalah aku mulai membaik, dan aku tuh swab lagi tuh hari ke-15, karena pas hari ke-14 aku tuh masih nggak bisa ngerasain makanan, takutnya masih ada virusnya gitu. Cuman karena udah nggak kuat, jenuh banget diem di kamar selama 15 hari, dan keluar tuh cuman ke air sama ngejemur, kan jenuh gitu kan ya, jadi kayak semakin tambah pusing. Udahlah, aku mutusin buat swab lagi aja di hari ke-15, dan akhirnya hasilnya udah negatif, alhamdulillah. Nah, saat sakit terpapar COVID-19, aku juga mau ngasih sedikit masukan ke teman-teman, apa aja sih yang aku makan, obatnya juga apa aja. Aku mau ngasih tahu buat kalian juga yang ngerasain gejala kayak aku misalnya. Pertamanya aku tuh setelah terpapar COVID, aku langsung konsultasi ke dokter. Nah, saat konsultasi ke dokter, aku dikasih obatnya tuh semacam kayak sakit kepala dikasih obat sakit kepala, mual dikasih obat mual, flu dikasih obat flu, terus dikasih vitamin aja. Jadi sekitar ada 6 lah, vitaminnya ada 2, dan sisanya obat-obat yang lain kayak gitu. Nah, jadi COVID tuh nggak ada obat yang khusus gitu teman-teman, nggak ada obat yang dikhususkan untuk khusus penyakit COVID. Jadi kita tuh harus tahu gejalanya apa. Kayak aku ada seseknya, dia dikasihnya obat sesek gitu. Tapi emang benar-benar harus kitanya tuh makan yang banyak, buah-buahan yang banyak, sayuran yang banyak, air yang banyak, dan diusahakan air minumnya juga air hangat atau air panas gitu, karena biar enak ke tenggorokan. Ini kan tenggorokan tuh nggak enak banget pas waktu terpapar COVID tuh, nggak enak banget rasanya. Jadi dikasihnya minum air hangat, air teh manis, pagi-pagi udah air teh manis kayak gitu, terus disambung sama buah-buahan, vitamin juga direkomendasikan itu B-KomZ namanya, ada di apotek-apotek, kalian bisa cari, dan itu vitaminnya emang bagus gitu. Nah, udah kayak gitu, selain obat-obatan yang dikasih tahu dari dokter, aku juga minum kayak obat-obatan apa ya, air-air yang alami gitu, yang tradisional, kayak air kelapa dicampur madu sama garam. Setiap hari itu minum itu, terus dikasih juga air jahe dicampur sama daun sirih kayak gitu-gitu. Terus karena ada sesaknya nih, aku dikasih air, dipakein bawang putih gitu, air bawang putih diminum. Ya udahlah, karena lagi anosmia nggak bisa nyium, terus nggak bisa ngerasa juga, jadi minum air air bawang putih juga, ya minum aja, nggak ada rasanya juga gitu. Pokoknya itu benar-benar menyiksa dan gak enak banget. Ada juga nih satu lagi buat kalian yang sama ngalaminnya hidungnya misalnya kayak aku, mampet banget, benar-benar susah, pakai inhaler juga gak mempan. Dipakein aja air panas dicampur sama kayu putih, terus diisep sampai ke sini ke tenggorokan. Walaupun rasanya itu gak enak banget, tapi itu tuh emang bikin plong dan bikin seger gitu, enak, kita bisa napas normal lagi. Nah, sekarang aku mau ngasih pelajarannya buat kita semua, bahwa buat teman-teman yang belum percaya sampai sekarang adanya COVID, please lah percaya gitu, karena ini tuh emang nyata dan aku tuh memang mengalaminya gitu, dan rasanya memang gak enak banget. Aku gak pernah loh sakit selama ini, selama 14 hari, dan selama 14 hari tuh emang badan tuh lemesnya luar biasa gitu, lemes dan gak enak banget. Makan gak enak, gak bisa nyium, gak bisa ketemu interaksi banyak orang, terus kepalanya sakit, mual, dan segala macam. Pokoknya buat teman-teman harus benar-benar sadar bahwa wabah ini tuh memang benar-benar ada, bahwa wabah ini tuh memang benar-benar terjadi di kita dan sedang banyak-banyaknya. Buat teman-teman yang ngerasain gejalanya mungkin sama kayak aku, atau ngerasa ada gejala-gejala yang aneh, please banget, kalau kalian gak mau swab misalnya karena harus bayar lah segala macam, atau gak bisa ke dokter atau kayak gimana, kalian harus sadar diri dan harus diam di rumah, isolasi mandiri selama 14 hari. Dan kalian juga bisa minum minuman atau makanan yang tradisional yang dianjurkan gitu, kayak banyak makan buah-buahan juga kayak gitu. Jangan sampai karena kalian ngerasa ya udahlah, aku
ngerasa ada gejala nih, tapi aku ya sehat-sehat aja gitu, masih bisa beraktivitas. Tapi kalian juga harus sadar gitu bahwa di lingkungan kita tuh hidup tuh bersosialisasi, hidup dengan banyak orang, dan kita tuh pasti bakal menularkan ke orang lain yang gimana kalau ke yang kondisinya kurang fit dari kita gitu, karena memang penularannya katanya dari kayak ngobrol kayak gini, jarak dekat, terus dari nafas, dari interaksi kayak mata ini, itu bisa menularkan gitu loh teman-teman. Jadi emang ini tuh virusnya ada, dan aku juga nggak tahu di mana aku bisa terpapar ini. Kayaknya memang karena aku bolak-balik di jalan terus imun akunya turun, terus hari sebelumnya juga Kamisnya aku vaksin dulu, kayaknya emang bener-bener lagi nggak fit banget gitu. Jadi akunya kena gitu, terpapar juga. Tapi buat kalian juga yang belum vaksin, walaupun cerita aku udah vaksin, aku kena juga, gak apa-apa. Vaksin itu kalau menurut aku harus ya, selagi pemerintah menyediakan vaksin, ayo ikutin gitu. Karena emang katanya saat kita udah vaksin dan saat kita terpapar virus corona itu, jadi kita tuh merasa lebih kuat gitu, penyakitnya pun gak sampai bikin kita drop banget gitu. Jadi kita udah benar-benar kuat lah karena kita udah vaksin. Nah itu, jadi buat teman-teman yang sampai sekarang belum percaya, belum ngeh kalau si corona ini tuh gak ada dan gak membahayakan, please banget, ini tuh benar-benar ada dan benar-benar terjadi. Kalau udah kena ini tuh rasanya benar-benar gak enak, walaupun si corona tuh gak sejahat yang kita pikirkan gitu, sampai orang-orang meninggal gitu. Ada juga kok yang sembuh biasa aja. Memang corona bisa bikin kita sembuh karena ini tuh cuma virus biasa untuk yang kuat dan yang sehat. Tapi untuk yang mempunyai penyakit ini tuh bisa jadi fatal gitu. Kita kan nggak tahu di lingkungan kita, keluarga kita siapa yang sakit. Jadi please banget, kita tuh harus benar-benar bersih. Kita tuh harus benar-benar bisa menjaga sesama, saling menjaga dan saling menghargai gitu. Kalau kita ngerasa nggak enak ya kita langsung melakukan yang seharusnya kita lakukan. Nah teman-teman, itu dia pengalaman aku waktu aku terpapar corona. Itu tuh rasanya gak enak banget. Pokoknya buat teman-teman harus percaya bahwa corona itu ada, dan buat teman-teman juga harus benar-benar ikuti pemerintah. Kasihan juga kan kalau sekarang kita saling tuduh terus, nyalahin pemerintah. Pemerintah juga bingung kayaknya harus kayak gimana lagi ngurusin masyarakat Indonesia yang segini banyaknya gitu. Stoplah untuk saling salah menyalahkan gitu. Walaupun mungkin di sisi lain ada apalah inilah itulah, udahlah, oke, nggak apa-apa, tutup aja. Yang penting sekarang kita jaga diri dan kita harus jaga kesehatan untuk kita dan keluarga kita, karena corona ini tuh emang benar-benar ada, dan kita harus benar-benar jaga diri, jaga jarak, dan apapun yang dianjurkan pemerintah sebaiknya kita ikutin. Walaupun mungkin ada sebagian pihak yang merasa dirugikan, mungkin kita bisa memutar otak harus kayak gimana lagi, harus berbuat apa dengan kondisi kayak gini. Kita harus udah punya plan yang lain gitu. Yang penting semuanya harus benar-benar terjaga, benar-benar sehat. Dan karena kalau kita misalnya udah terpapar itu rasanya gak enak banget, please, itu benar-benar gak enak. Oke teman-teman, mungkin segitu pengalaman yang aku rasain waktu aku terpapar COVID-19. Buat teman-teman, please banget jaga kesehatan, jaga diri. Dan yang suka sama video aku, jangan lupa kasih tombol like untuk aku, komen di bawah, dan juga share video-video aku biar semakin berkembang. Subscribe juga channel aku. Kira-kira aku nanti bakal bikin video apa lagi ya? Kayaknya setelah ini aku mau mulai produktif lagi. Jadi minta banget dukungannya dan bantuannya. Oh iya, buat teman-teman yang punya pengalaman sama kayak aku juga, pernah sakit dan pernah
merasakan gak enaknya waktu terpapar COVID, teman-teman bisa komen juga di bawah biar teman-teman yang lain juga bisa baca dan bisa ngerti bahwa emang ini tuh benar adanya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.